Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi untuk saudara-saudaraku terkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Jero Balian Healer pada pagi hari ini. Ini salah satu pasien saya yang ingin memberikan kesaksian. Silakan perkenalkan diri, Pak. Saya bernama Agung Lurah Kusuma Erawan. Agung Lurah Kusuma Erawan. Ya. Bisa diturunkan tangan. Nah, biar santai. Jadi bisa dijelaskan mungkin kenapa Bapak berobat ke sini, sakitnya apa, sudah berapa lama, sudah pernah berobat kemana saja, dan apa penyebabnya Bapak datang ke saya, ke tempat yang Niki yang sangat sederhana ini. Setelah ini ke apa yang dirasakan. Silakan, Pak. Yang pertama yang berobat kurang lebih 3,5 tahun. 3,5 tahun Untuk di medis. Untuk di medis saja 3,5 tahun. 3 tahun terus makan obat diabetes gitu. Makan obat diabetes. Ya. Dia juga tidak sakit, masih sakit terus. Tetap tidak ada perubahan gitu artinya, Pak ya. Obat naik turun gitu gula. Gulanya terus naik turun padahal sudah konsisten minum obat ya, Pak ya. Konsisten, tidak pernah meninggalkan obat. Karena lamanya sudah 3,5 tahun kurang lebih itu saya divonis diabetes. Ya. Divonis diabetes, padahal gulanya tidak lebih dari 200 sekian lah, tidak tinggal. Nah, terus lama-lama saya akan bosan dia minum obat. Akhirnya Bapak mulai merasa bosan minum obat, gitu ya? Bosan minum obat, sudah payah dah minum obatnya. Saya pikir-pikir, terus berobat begini bagaimana? Nanti jaringannya kan saya mikirin yang lain ya, jantung, ginjal itu ya. Nah, terus lama-lama sakit kaki saya gitu. Akhirnya ada penyakit baru yang dirasakan. Penyakit baru, yaitu kakinya sakit gitu. Kaki sakit, pinggang di sini, tapi ada di pinggulnya sakit. Terus pergelangan kaki itu sakit. Pergelangan kaki sakit sampai ke lutut terus jari-jari terus lama-lama naik di sini. Dari jari-jari, pergelangan, lutut terus naik sampai ke pinggul dan ke pinggang. Nah itu dasar. Terus saya berobat tetap aja begitu gitu. Sudah berobat berobat dokter aja. Dokter yang sudah 3 tahun sekian itu. 3,5 tahun itu kedokteran. Terus ada berobat juga secara non medis, tapi dan berobat terapi pernah. Ada perubahan, Pak? Tetap aja begitu. Sudah berobat ke non medis juga belum ada perubahan. Di singkat waktu sudah perubahan dari non medis apa itu sudah tetap aja begitu gitu. Akhirnya apa yang Pak rasakan setelah berobat ke sana kemari? Sempat frustasi nggak, Pak? Hampir frustasi. Nah, terus kan gula darah terus melonjak karena sudah pikirannya sudah berobat ke dokter sudah, mencoba alternatif lain sudah, tidak ada perubahan. Akhirnya beliau sudah mulai frustasi, mulai nangis terus, ke sana ke sini tidak bisa, udah nggak bisa ya. Istilahnya ruang geraknya sudah tertutup. Saya sudah merasakan saya sudah tertutup ini gimana. Anak-anak cucu masih gini itu udah pikirannya sudah kemana-mana. Sudah mulai ada rasa khawatir, Pak ya. Ada cucu yang kecil gini. Terus saya berpikir itulah ada gini. Berapa kali saya baca di gininya itu di YouTube ya. Berapa kali saya baca. Besok saya baca. Ditonton lah itu ya. Saya nonton. Jadi akhirnya Bapak ketemu dengan YouTube saya. Beberapa kali ditonton. Terus saya pikir di dalam kebimbangan Bapak melihat YouTube saya, terus berpikir, Pak ya. Berpikir saya kemana ini sudah bener nggak ini. Berarti beliau ini di saat beliau sedang bimbang itu iseng-iseng dia lihat-lihat di YouTube. Ya, benar salah. Terus saya sampai 3 hari saya berpikir itu tidak bisa tidur gitu. Karena
saya harus berobat kepada jero. Oh, akhirnya Bapak dalam kebimbangan Nah, itu terasa sih yang mau lari ke sini gitu. oh, Oh ini beliau orangnya enggak lain ini saya ya enggak gini gitu saya rasa. oh, Terus saya berarti tonton, Bapak tonton, merasakan tonton ada gitu. yang spesial lah Pak ya. Spesial lah gitu. Saya sudah panik, sudah gimana saya nggak bisa jalan, nangis saya doang. Iya. Ya, saya ingat sekali waktu Bapak datang ke sini pertama kali itu jalannya itu sudah Nggak ada bisa jalan. gimana bilang ya, sudah sangat Aduh, sudah lemah sekali. Bahkan auranya gelap sekali. Ya sudah gitu dah tuh sampai Ya, Pak. Ya. Ya, syukur Pak ya. Jadi inilah saudara kita yang sudah mulai frustasi dan akhirnya ketemu dengan YouTube saya dan sekarang sudah merasakan adanya perubahan. Jadi inilah saya banyak dilecehkan sama saudara saya. Saya sakit. ya, bukan dilecehkan namanya itu Pak. Bukan, Bapak salah menanggapi itu. Tidak ada saudara melecehkan saudara. Mungkin istilahnya ya ini salah satu dari ujian Bapak juga ya. Tidak ada. Jangan berpikir negatif, tidak boleh. Jadi akhirnya setelah berobat ke sini, apa yang Bapak rasakan itu? Itu yang pertama saya rasakan mulai dah sedikit-sedikit, terus kan ketiga kalinya disuruh Pak Jero tiga kali. Udah sampai di rumah aja sudah mulai saya malamnya sudah agak habis minum itu ramuan yang dikasih apa namanya tibah itu. Iya. Tibah itu daun poka. Iya. Itu saya minum terus kok kering habis ini saya Jadi pengobatan pertama sudah langsung merasakan perubahan Pak ya? Udah malamnya itu sudah rasanya panas luar biasa. Iya. Itu kaki saya gini kan aduh panasnya gimana. Ya, itulah modelnya biar saudara-saudaraku dan terkasih tahu di saat setelah selesai pengobatan pertama, karena dalam pengobatan pertama itulah pembongkaran penyumbatan dalam tubuh. Otomatis banyak racun jadinya yang berusaha dikeluarkan oleh tubuh karena dulunya banyak minum obat, zat kimia dari makanan. Akhirnya di saat saya bongkar itu penyumbatan, terjadilah cleansing namanya Pak. Proses cleansing itu udah bisa terasa panas, sakit kepala, demam, pilek. Waktu pertama yang di urut sama ini luar biasa panas. Terus apa namanya lagi ada yang saya gini rasanya tidak beda lain sebenarnya prosesnya itu waktu dari pertama itu terus panas terus lama-lama yang kedua pengobat yang kedua kan dikasih 3 kali. Iya, karena di sini memang pengobatannya wajib datang 3 kali, tidak boleh lebih dari 3 hari untuk per sesi. Terus apa yang dirasakan setelah itu? Setelah itu kan udah gini, udah mau panas, terus paginya dingin dia gitu. Udah biasa normal lagi. Normal. Nah, setelah gitu gatal terus Pak. Sampai sekarang kadang-kadang gatalnya. Iya, itu dah racun yang sudah dikeluarkan. Jadi banyak sekali rasa-rasa yang akan dirasakan Pak. Kencingnya biasanya agak hitam atau kecoklatan. Terus jika dia dikeluarkan lewat keringat akan ada rasa gatal dan bisa dia naik ke kepala, dia akan kerasa pusing. Jadi itulah proses cleansing. Tapi saya ingat waktu Bapak datang ke sini kan tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan, saya terus terang jatuh. Terus sekarang bagaimana Pak? Sudah bisa jalan? Iya lumayan. Lumayan sudah bisa jalan. Berapa persen Pak berarti Pak? Ya 75-80 ya. 75 sampai 80% perubahan yang dirasakan ya. Yang dirasakan, makanya saya harus ke sini pagi-pagi. Iya, tadi Bapak jam 4 pagi sampai sini Pak ya. Jam 4 pagi saya duduk dari sini. Aduh, lagi saya sana hujan gitu. Saudaraku, lihatlah perjuangan beliau karena saking yakinnya dengan pengobatan di sini dan sudah merasakan efek dari pengobatan. Beliau
beliau datang jam 4 pagi sudah di sini. Luar biasa sekali. Itu Saya mohon doa teman-teman di sini semua. lagi satu. Ya. Waktu apa namanya, waktu saya ke sini tadi itu saya baca anunya nomornya itu, aduh bagaimana saya itu lagi siap lagi. Oh, nomor besar dapat Pak ya? Nomor besar, aduh gimana. Iya, padahal Lihat, memang nomornya belum saya keluarin. Oh. Itu udah ada cuma yang dari Darmo Sabo. Oh, 2 ya datang pagi ya. Di Buntut itu saya. Mm-mm. Oh, di Salir saya. Aduh. Itulah perjalanannya. Ya, intinya begini Pak ya. Ya. Yang pertama-tama saya ingin katakan bahwa seluruh pengobatan di dunia ini semuanya bagus. Cuma terkadang sebagus apapun obat itu, dengan semeton sami saudara terkasih, jika ada banyak penyumbatan di tubuh, otomatis obatnya itu tidak bekerja maksimal dan bahkan tidak akan membantu. Dan celakanya akan menjadi racun gitu. Jadi syukur pengobatan di sini adalah kekuatan taksu, energi alam, kekuatan spiritual digabungkan dengan akupresur atau pijat ya. Bisa bilang terapi ya, karena panugerahan saya ada di tangan. Jadi semua pengobatan di dunia ini bagus, tidak ada yang jelek. Dan semua tergantung jodohnya. Saya selalu mengingatkan jangan pernah menjelek-jelekkan pengobatan dimanapun. Yang selalu mengatakan mungkin belum jodoh itu Pak ya. Intinya buat teman-teman semua sudah jelas penyakitnya Bapak ini. Yang pertama Pak, sakitnya Pak? Sakitnya kaki. Gula dulu. Diabetes ya. Diabetes. Setelah itu Tabletnya beratus. ya, sakit dari ujung kaki sampai ke pinggang. Rasa sakitnya sungkar dari tidak bisa jalan sudah bisa jalan. Mohon doa semoga si Bapak cepat sembuh ya. Semoga sembuh ya. Dan mohon bantu subscribe channel YouTube ini, ditonton, like dan komen. Bapak tadi kan bilang kalau ada iklan Bapak skip atau Bapak lewati. Berarti Pak enggak jadi nyumbang sesehari di YouTube Tiang. Nanti saya sumbang. Modelnya setiap nonton video YouTube saya, jika ada iklan jangan dilewatkan. Biarin terus jalan, itu artinya Bapak ikut menyumbang sesehari karena yang tidak matok sesari dalam pengobatan, tetapi yang berharap kita bersama-sama agar pasraman yang tiang impikan segera terwujud. Uangnya nanti astung karel dari channel YouTube ini. Cukup sekian Pak ya. Napi. Enggak kenapa. Jadi seperti ini nomor antriannya ya. Setiap yang datang dapat nomor antrian. Juru tidak masuk ke. Dan sudah masuk ke. Iya, internetnya enggak ada. Kalau di rumah bisa. Bisa. Di rumah kan bisa yang bisa. Ini kan yang juru balian hilar. Jadi bapaknya ini nanti kan kelihatan di gininya ya, menggunakan wifi. Jadi di sini enggak tahu ingin ngomong apa sama semeton. Intinya beliau ingin mengajak agar siapapun yang nonton video ini bantu like and share. Like and share. Dan jika nonton iklannya jangan di skip atau jangan dilewatkan. Jadinya Pak Jeronya lama dong bikin pasramannya ya, karena uang didapat dari iklan. Cukup sekian Pak ya. Sekian, terima kasih. Cukup sekian kami istilahnya kami akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu.